Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk memahami kalamnya dan juga memahami kalam nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pelajaran yang sekarang ini kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan atau fungsi hadis dalam syariat Islam, yaitu bagaimana fungsinya hadis dengan Al-Quran. Karena bahwa sesungguhnya hadis dan Quran ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bahwa dia tidak menerima hadis sebagai sumber hukum Islam, maka orang ini disebut dengan ingkar sunnah, orang yang menolak sunnah. Bagaimana kita bisa mengamalkan Quran tanpa dibarengi dengan hadis? Maka karena itu kita harus tahu dan paham betul bagaimana sesungguhnya kedudukan hadis dalam syariat Islam. Maka pada kesempatan ini akan kita coba sampaikan bagaimana sesungguhnya kedudukan hadis dalam syariat Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam syariat Islam. Tanpa hadis, Al-Quran akan sulit dipahami. Bagaimana kita akan bisa memahami Al-Quran? Sementara penjelasan-penjelasan Al-Quran itu justru kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan antara Quran dan hadis itu semuanya, kedua-duanya itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik Al-Quran disebut dengan wahyu matlu, wahyu yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik redaksinya maupun maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis disebut dengan wahyu ghairu matlu, wahyu yang tidak dibaca. Artinya apa? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu mengucapkan sesuatu yang didasari dengan hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an sendiri yang menegaskan tentang posisinya hadis tersebut. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 44, yang artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Artinya bahwa sesungguhnya diberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran itu kepada umat manusia. Maka fungsi Rasulullah itu adalah mubayyin Al-Quran, sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian dalam surah Ali Imran juga ditemukan tentang perintah untuk mentaati Rasulullah. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya kita disuruh taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Rasulnya adalah mematuhi hadis-hadisnya, mematuhi sunnah-sunnahnya.
Karena bahwa sesungguhnya demikian itu termasuk kepada bahwa taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 4 fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takriri, artinya adalah penegasan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang bagaimana tata cara wudhu. Kemudian Rasulullah menerangkan, Rasulullah itu mempraktekkan bagaimana sesungguhnya tentang tata cara wudhu tersebut. Maka ini disebut dengan bayan takriri. Kemudian yang kedua, bayan tafsiri, artinya menjelaskan bahwa sesungguhnya hadis itu menjelaskan atau mentakhsiskan apa yang umum dalam Al-Quran, atau juga membatasi apa yang mutlak dalam Al-Quran. Seperti bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk menunaikan zakat. Tetapi tentang kejelasan berapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan, itu ditemukan dalam hadis. Maka hadis adalah sebagai penjelas, mentakhsiskan apa yang am dalam Al-Quran. Maka fungsi hadis ini disebut dengan bayan tafsiri. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam adalah bayan tasyri'i. Artinya apa? Ada di dalam hadis itu sebuah tambahan yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Seperti bahwa sesungguhnya bahwa tidak ditemukan dalam Al-Quran tentang larangan memakan binatang buas yang bertaring atau berkuku. Dan juga tidak ditemukan dalam Al-Quran larangan memakai pakaian sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Tetapi larangan itu ada dalam hadis. Nah, maka dalam konteks ini disebutlah bahwa fungsi hadis itu sebagai bayan tasyri'i atau ziyadah. Ziyadah artinya tambahan, bahwa sesungguhnya ada hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi justru ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat disebut dengan bayan nasyakh atau bayan tabdil. Nasyakh itu artinya menghilangkan, menghapuskan. Tabdil artinya mengganti. Maka ada hadis Nabi itu menasihkan ayat Al-Quran. Dan juga ditemukan juga bahwa sesungguhnya dalam hadis itu mendatangkan hukum baru. Artinya hukum yang di dalam Al-Quran itu dinasahkan, dihilangkan, dibatalkan, kemudian datang hukum yang baru. Maka bahwa sesungguhnya dalam hal ini fungsi hadis itulah bayan nasyakh atau bayan tabdil. Mungkin inilah beberapa fungsi-fungsi daripada hadis sebagai sumber ajaran Islam yang mana kaitannya erat dengan Al-Quran, bagaimana bahwa sesungguhnya Al-Quran ini dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang saling ada keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.